Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di channel diskusi Matematika 54. Dan di video kali ini saya akan bahas beberapa soal ya di kisi-kisi ujian sekolah matematika wajib 2022 ya. Baik, sebelum dimulai silakan yang mau subscribe dulu channel diskusi Matematika 54 silakan di subscribe dulu. Kalau sudah di subscribe silakan persiapkan alat belajarnya ya, camilan-camilannya kalau dibutuhkan supaya nanti belajarnya lebih enak. Oke, kita bahas dari nomor 1 teman-teman. Coba kita baca soalnya. Oh iya, nomor 1 ini adalah soal tentang aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, salah satu langkah antisipasi pencegahan terinfeksi virus corona adalah dengan memeriksa suhu tubuh. Maka dari itu di sejumlah tempat umum ada cek suhu ya, ada cek suhu di sini katanya. Dan suhu batas aman itu disebutkan adalah 36,6 derajat. Nah, nilai mutlaknya di mana sih ini gitu ya? 36,6 derajat gitu. Dengan toleransi adalah 0,6 ya, dengan toleransi adalah 0,6. Jadi ke kanan tambah 0,6 gitu ya. Berarti di sini jadi 37,2. Ke kiri dikurang 0,6 jadi 36 derajat. Nah, jadi di rentang inilah suhu normal ya, dikatakan suhu normal. Oke. Nah, berarti kan di sini min 6 teman-teman ya, di sini adalah plus 6. Oke. Nah, jadi ketika suhu tubuh seseorang jika dikurangi 6 gitu ya, masih berada dalam rentang ini ya. Sorry, ini 0,6 ya. 0,6. Nah, jika kalau suhu tubuh orang teman-teman kalau dikurang dengan 36, selisihnya masih lebih kecil daripada 0,6, maka dikatakan suhunya itu normal. Jadi cara menuliskan dalam bentuk matematikanya adalah suhu tubuh seseorang gitu ya dikurang 36,6 derajat di harga mutlak itu harus kurang dari 0,6, kurang dari sama dengan ya, karena kalau pas 37,2 ini masih dikatakan suhu normal. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman cara menuliskan dalam kalimat matematikanya. Ya, cukup mudah ya. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah tentang nilai mutlak ya, tentang nilai mutlak. Kita perhatikan cara mengerjakannya. Ini pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jika nilai X kurang dari A atau B kurang dari X kurang dari C adalah batas ujung interval dari penyelesaian nilai mutlak ini gitu. Oke, gimana sih cara menyelesaikan nilai mutlak? Nah, gini teman-teman. Ketika kita punya harga mutlak X kuadrat min 2X min 1 dibagi dengan X kuadrat min X min 1 lebih dari 1, ya ini mutlak juga. Nah, mutlak yang di bawah ini boleh dikali silang teman-teman. Ya, kali silang. Ya, mungkin ada yang bertanya, kok pertidaksamaan boleh dikali silang sih? Kan biasanya kan nggak boleh gitu ya. Nah, jadi pertidaksamaan boleh dikali silang ada syaratnya teman-teman. Ya. Pertidaksamaan boleh dikali silang jika nilainya sudah pasti positif atau sudah pasti negatif gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan harga mutlak ini kan nilainya berarti udah pasti positif dong. Nah, maka dia boleh dikali silang gitu ya. Artinya berapapun nilai X yang dimasukin ke dalam sini, ini kalau dikali silang ya tetap kalau misalkan dimasukin berapapun nilai X-nya, maka ini hasilnya tetap positif gitu kan karena nilai mutlak tadi. Jadi boleh dikali silang. Oke, kalau dikali silang nanti kita punya gini. X kuadrat min 2X min 1 harga mutlak lebih besar daripada X kuadrat min X min 1. Nah, kalau ada nilai mutlak seperti ini teman-teman, kanan kiri ya, caranya bisa kita gunakan seperti ini. Kalau ada harga mutlak A kurang dari harga mutlak B, silakan nanti teman-teman ubah jadinya adalah
A min B dikali A plus B. Jadi kiri kurang kanan dikali kiri tambah kanan. Ya, tandanya mengikuti. Kalau tandanya lebih kecil ya lebih kecil, kalau tandanya lebih besar ya lebih besar gitu teman-teman. Ya, nah ini yang sering digunakan nanti di pertidaksamaan harga mutlak. Ya, oke, sekarang kita punya ini ya pertidaksamaan mutlaknya. Nah ini kalau kita bongkar mutlaknya dengan cara ini, ya dengan cara ini, nanti kita dapat apa? X kuadrat min 2x min 1 dikurang ini kan, dikurang x kuadrat min x min 1, pakai kurung ya, jangan lupa. Dikalikan x kuadrat min 2x min 1 ditambah x kuadrat min x min 1. Tandanya lebih besar 0. Sekarang kita lihat, ini bisa habis. Ini, oh jangan dulu, kita bongkar dulu kurungnya ya, biar nggak bingung. Kita keluarin dulu kurungnya, x kuadrat min 2x min 1 min x kuadrat plus x plus 1 kali dengan ini 2x kuadrat ya, min 3x min 2, lebih dari 0. Nah baru coba ini bisa dihilangkan kayaknya ya, ini bisa hilang, ini hilang. Kemudian ini min 2x tambah x jadinya, oh ini juga hilang nih satunya, min satunya hilang juga ya. Oke, min 2x tambah x jadinya adalah min x dikalikan. Ini bisa difaktorkan teman-teman, jadi 2x, ini x, berapa nih? Ini min 2, ini plus 1 ya. Nah kemudian kita buat batasnya ya, titik batasnya ini dari sini kita dapat x sama dengan 0. Dari sini kita dapat 2x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya min setengah. Kita dapat dari sini x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2 ya. Nah kita buat garis bilangannya. Ini adalah min setengah ya, kemudian di sini 0, kemudian di sini 2 gitu ya. Nah sebenarnya ini sudah bisa kita cocokkan nih ke sini ya, ke sini x kurang dari a, berarti yang paling ujung kiri itu adalah si a-nya ya, ini a-nya. Kemudian udah dari a ke b lalu c, maka ini adalah b-nya, ini adalah c-nya gitu teman-teman ya. Oke, jadi a-nya min setengah, b-nya 0, c-nya adalah 2 gitu ya. Berarti b tambah c dikurang a sama dengan 0 ditambah 2 dikurang min setengah, maka hasilnya adalah 5/2 gitu ya. Nah sekarang gimana kalau ternyata ini nggak ada nih, bagian ini tuh nggak diketahui misalkan gitu ya, nggak diketahui. Nah berarti caranya adalah kita buat garis bilangan ya, ini garis bilangannya, kemudian kita tentukan daerahnya. Caranya gini teman-teman ya, caranya adalah kita ambil di sini dulu tempat sedikit ya. Kita kan punya min x dikali 2x plus 1 dikali x min 2 nih, gitu kan ya. Nah, kita kalikan koefisien x-nya. Ya, koefisien x. Berapa? Ini min 1 kan ya. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 3 gitu ya. Nah, atau boleh juga gini deh. Atau tentukan koefisien pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi. Oke, jadi min 1 kali 2 kali 3 ini sama dengan min 6 ya. Nah ini kan hasilnya negatif teman-teman ya, sebenarnya kita nggak butuh angkanya sih, kita butuh tandanya aja, negatif atau positif. Nah kalau tandanya negatif maka artinya di sini adalah ujung daerah ya, daerah ujung kanan itu negatif. Nah maka daerah ujung kanan yang mana? Berarti dari 2 ke sana dia negatif gitu ya. Kemudian ini dia positif, sini negatif, di sini positif. Nah yang diminta kan lebih besar 0, maka diambil yang positif. Nah jadi ke sini deh. Nah sama kan berarti ya jawabannya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk nomor 2 ya. Jadi ada beberapa mungkin yang harus diperhatikan untuk nilai mutlak. Oke, kita cari soal nilai mutlak lagi ya. Oke, nah kita sekarang akan coba soal nilai mutlak ini ya. Ini adalah soal nomor 36 ya. Coba kita kerjakan sama-sama. Harga mutlak 6x plus 1 sama dengan 5x plus 2. Nah, boleh nggak ini pakai kiri kurang kanan, kiri tambah kanan? Ya, ini nggak boleh dengan cara tadi. Kenapa? Ya, ini tidak boleh
menggunakan A min B dikali A plus B seperti nomor berapa tadi? Nomor 2 ya, seperti nomor 2. Kenapa? Karena bagian kanan tidak mutlak ya, tidak mutlak gitu. Nah, terus gimana caranya? Nah, ini gampang sebenarnya ya. Jadi caranya kita pisah dua aja. Contoh gini logikanya. Kalau saya punya harga mutlak X gitu ya, sama dengan 3, maka kemungkinan X-nya itu ada dua macam. Bisa 3, bisa min 3, gitu kan ya. Nah, ini pun sama. Ini pun sama, ya. Jadi harga mutlak 6X plus 1 itu bisa jadi 5X plus 2. Harga mutlaknya hilang ya. Mutlaknya hilang. Atau 6X plus 1 sama dengan min 5X min 2 gitu. Ya. Dengan catatan 5X plus 2-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Syaratnya. Atau berarti X-nya lebih dari min 2 per 5 ya. Oke, sekarang kita mainkan. Untuk kasus pertama, 6X plus 1 sama dengan 5X plus 2. Berarti pindah ruas jadi X sama dengan 1 ya. Untuk kasus yang kedua, 6X tambah 1 sama dengan 5X min 2. Min 5X min 2. Pindah jadi 11X sama dengan min 3. X-nya adalah min 3 per 11 gitu. 3 per 11 sama 2 per 5 lebih besar mana ya? Coba kita cek ya. 2 per 5 dengan 3 per 11 ya. Ini kita kalikan. Ini min ya. Min. Ini min 22 dengan min 15. Berarti lebih besar yang min 3 per 11 ya. Ini lebih besar. Oke, berarti masih masuk ya. Masih masuk ke dalam syarat gitu. Ya, kalau nggak masuk ke dalam syarat berarti tidak memenuhi gitu ya. Nah, karena ini keduanya masih masuk ke dalam syarat, maka masih memenuhi. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian apa nih yang biasanya agak bingung ya. Oke. Nah, kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan apa namanya ini? Linear kuadrat ya, linear kuadrat. Jadi ada linear, ada kuadrat. Oke. Kita baca sama-sama, teman-teman. Titik potong dari sistem pertidaksamaan berikut ini sebagai ujung-ujung interval dari daerah penyelesaian adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, maka harga X1 tambah Y2 adalah berapa gitu. Oke. Nah, ujung interval, teman-teman, kalau ada kata-kata ujung interval itu diperoleh ketika kedua persamaan dalam keadaan sama. Ya. Jadi persamaan yang pertama kan X min Y sama dengan 1. Persamaan kedua itu kan X kuadrat min XY tambah Y kuadrat sama dengan 7. Nah, kita cari X sama Y-nya yang memenuhi kedua persamaan ini gitu. Ya. Oke, caranya gimana? Caranya adalah ini kita ubah dulu, teman-teman. Jadi X sama dengan Y plus 1 ya. Kemudian ini disubstitusi ke sini. Ya. Substitusi. Ini ubah lalu substitusi. Nah, kalau udah disubstitusi jadinya adalah si X-nya ini diubah jadi Y plus 1 gitu. Jadi Y plus 1 kuadrat dikurang Y plus 1 dikali Y ditambah Y kuadrat sama dengan 7. Nah, berarti Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 ini dikalikan jadi min Y kuadrat min Y plus Y kuadrat sama dengan 7 ya. Ini habis, sini habis, berarti Y kuadrat tambah 2Y tambah Y ya, tambah Y. Ini 2Y sama Y di sini ada. Tambah Y min 6 sama dengan 0. Nah,
Berarti didapat di sini Y tambah 3, Y min 2 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan min 3, kemudian Y sama dengan 2. Berarti Y1 tambah Y2 berapa? Min 1. Nah, gitu dia teman-teman. Ya. Nah, jadi yang harus diingat adalah ujung interval atau cara menyelesaikan persamaan linear kuadrat adalah kita ubah salah satu persamaan kemudian disubstitusi gitu. Karena nanti kemungkinan mungkin soal US teman-teman kalian bentuknya nggak pertirasamaan, tapi bentuknya persamaan gitu. Oke, sekarang saya mau coba bahas soal trigonometri teman-teman ya. Ini biasanya yang sering bingung ya, terutama untuk siswa IPS ya. Nah, saya akan kasih ini dengan cara segitiga istimewa ya. Jadi gini, segitiga istimewa itu biasanya yang sering muncul di soal teman-teman itu ada dua macam. Ada bentuknya adalah ini 60 30 ya. Kemudian ada bentuknya seperti ini. Ini 45 45 ya. Otomatis yang 45 45 ini pasti segitiga sama kaki. Gitu ya. Nah, lalu apa sih istimewanya segitiga seperti ini ya? Jadi istimewanya gini. Kalau sisi terpendeknya untuk yang pertama ya. Kalau sisi terpendeknya ini adalah A, maka sisi miringnya adalah 2A. Dan sisi yang tegaknya atau yang agak panjangnya ini adalah A akar 3 gitu. Jadi langsung aja dikasih akar 3 aja gitu teman-teman ya, gampangnya. Nah, kalau misalkan yang sama kaki, siku-siku sama kaki, kalau sisinya adalah A, maka di sini pun A. Miringnya adalah A akar 2. Gitu ya. Nah, terus gimana cara ngerjain soal ini? Yuk kita gambar sketsanya. Jadi kira-kira nanti seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini kan gini nih. Kemudian ini kan ada kayak gini ya. Ini adalah 60. Salah. Ini 45. Ini 60. Segini 60 ya. Nah, jadi di sini ada dua segitiga istimewa yang digabung. Nah, sekarang di sini ada 30 katanya. Yang ditanya adalah cerobong asapnya. Berarti yang B ini ya. Yang B ini yang ditanya nih ceritanya. Sebelah sini. Oke. Nah, sekarang gini. Kita lihat teman-teman, dengan segitiga pertama, dengan menggunakan segitiga pertama, kita bisa dapat tinggi dari sini, ya. Ini kan 60 derajat nih. Gitu ya. Berarti segitiga yang luar ini adalah segitiga istimewa jenis yang pertama, gitu ya. Nah, berarti kalau di sini 30, tinggi di sini adalah 30 akar 3. Udah gitu aja. Gampang ya? Nah, lalu di dalamnya ini ada segitiga istimewa yang kedua ya, di mana segitiga istimewa yang kedua ini adalah bentuknya sama kaki. Kalau sama kaki berarti kalau di sini 30, maka di sebelah sini pun 30. Oh, berarti sini 30 nih, teman-teman. Ya. Nah, dari sini udah jelas banget kalau jawabannya atau tinggi cerobong asapnya, tinggi cerobongnya adalah 30 akar 3 dikurang 30. Nah, selesai. Gitu teman-teman. Ya, jadi cara mengerjakan soal seperti ini nggak usah pakai trigonometri ya, kita gunakan aja konsep segitiga istimewa. Oke, jadi ada dua. Ya, ini dia. Oke, itu dia teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya soal nomor 11 ya, soal nomor 11. Ini masih trigonometri ya, tapi di sini yang ditanya adalah pergeserannya, teman-teman. Untuk interval 0 sampai 360 diketahui fx adalah sin 2x min 30 tambah 1 dan gx adalah cos 2x tambah 30. Nah, fx itu hasil pergeseran gx sejauh apa gitu ya. Oke, gini teman-teman. Yang pertama di sini kita akan menggeser sin atau cos gitu ya, sin atau cos. Yang pertama syaratnya adalah buat sama-sama sin atau sama-sama cos gitu ya. Jadi jangan sin sama cos, tapi boleh sama-sama cos atau sama-sama sin, baru kita bisa eksekusi ya. Caranya gimana mengubah sin jadi cos gitu ya. Oke, cos x ya sama dengan sin 90 min x. Kemudian sin x itu sama dengan cos 90 min x. Atau boleh juga diubah jadi cos x min 90. Jadi untuk cos ini bisa ada dua macam teman-teman ya. 90 min x boleh x min 90. Jadi terserah nanti teman-teman sukanya yang mana gitu ya. Atau dibutuhkan yang mana. Gitu dia. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana sih pergeserannya gitu ya. Jadi kalau saya punya Y sama dengan misalkan cos B dikali X plus C gitu ya, ditambah D. Nah, yang diperhatikan adalah angka yang di dalam dan yang di luar ini. Dan yang paling luar gitu ya. Nah, yang C ini adalah artinya bergeser ke kanan ya, ke kanan jika C-nya kurang dari 0. Bergeser ke kiri jika C-nya lebih dari 0 ya. Bergeser sejauh C ya, bergeser sejauh C. Yang D ya, yang D ini adalah bergeser ke atas jika D-nya lebih dari 0 dan ke bawah jika D-nya kurang dari 0. Nah, gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau D-nya positif geser ke atas, D-nya negatif geser ke bawah gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, coba kita perhatikan di sini fx adalah hasil pergeseran gx. Nah, berarti yang bergeser itu gx ya. Berarti kita fokus ke gx-nya dulu ya. Gx-nya itu apa? Gx itu adalah cos 2x plus 30. Nah, supaya kita bisa gunakan rumus nomor 2, berarti cos-nya ini 2-nya harus keluarin dulu, teman-teman. 2x tambah 15, gitu. Nah, ini untuk gx-nya ya. Ini untuk gx. Nah, kemudian untuk fx-nya gimana? Fx-nya karena di sini sin, kita akan ubah, ya. Kita akan ubah, teman-teman, menjadi cos. Ya, supaya sama di sini. Kan gx-nya cos. Gesernya juga jadi cos juga gitu biar nanti kompak. Nah, gimana cara mengubah sin jadi cos? Nah, kita gunakan seperti ini ya. Tapi supaya mudah kita gunakan yang bawah aja, teman-teman. Ya. Berarti di sini akan bisa kita ubah jadi cos 2x min 30 kan asalnya ini ya. Ini x-nya ibaratkan dikurang 90 gitu. Tambah satunya tetap. Oke, jadi sin-nya ini berubah jadi ini. Ini kan asalnya nih, ini asalnya gitu ya. Dikurang 90, ininya berubah jadi cos gitu. Kalau kita selesaikan jadi cos 2x min 120 ditambah 1. Atau cos 2 kali x min 60 ditambah 1. Sekarang coba kita perhatikan. Asalnya 15 nih. Jadinya min 60. Ya, asalnya 15 jadi min 60. Berarti di sini bertambah berapa nih? Ya, bertambah berapa? Kurang 75 ya berarti ya? Ya kan? Ini dikurang 75 dong. Maka C-nya itu adalah min 75. Ya. Artinya apa? Yang pertama, bergeser ke kanan sejauh 75 derajat. Gitu ya. Karena dari 15, ini dari plus 15 jadi min 60. Berarti kan sebenarnya dari X plus 15 itu dikurang 75 gitu supaya jadi min 60. Logikanya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kan plus D nih, ada plusnya. Di sini nggak ada nih, nggak ada plusnya gitu ya. Asalnya 0, bergeser ternyata berubah jadi ada 1 nih gitu ya. Maka yang kedua adalah bergeser kemana? Ke atas, dari 0 jadi 1, berarti nambah 1 dong, ya nggak? Berarti sejauh 1 gitu. Ke atas, ke kanan sejauh 75 dan ke atas sejauh 1 gitu teman-teman. Sebenarnya gampang ya, gampang kalau sudah tahu kuncinya, kunci untuk mengerjakannya gitu teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama yang harus diingat adalah ketika kita mau menggeser harus sama-sama sin atau sama-sama cos dulu ya. Saya sarankan nih teman-teman, ubah sinnya jadi cos. Jadi kita bermain di cos aja, nggak usah di sin ya, supaya nanti lebih enak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati-hati ketika kita mau geser kanan kiri, koefisien x-nya harus keluar dulu. Ya, koefisien x-nya harus keluar dulu. Ini koefisien x-nya harus keluar dulu, baru nanti dalamnya bisa dieksekusi gitu. Teman-teman ya. Nah, biasanya suka gini nih. 2x plus 15 nih, plus 30 misalkan gitu ya. Menjadi 2x min 120. Langsung aja dari 30 ke min 120. Nah, ini nih yang agak
sering terjadi dan ini salah gitu ya. Baik, ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kita mainkan soal yang nomor 14 ya. Suatu pertunjukan dihadiri oleh 200 penonton. Ya, setiap penonton dewasa membayar tiket Rp40.000, sedangkan penonton anak-anak membayar tiket Rp15.000. Jadi kita buat gini teman-teman, kita pernah misalkan dulu. Jadi ini soalnya adalah menyelesaikan persamaan linear ya, dua variabel dengan menggunakan matriks gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah kita misalkan dulu X dan Y-nya. Misalkan yang jadi X-nya itu adalah dewasa ya. Yang jadi Y-nya itu adalah anak-anak. Nah, berarti kalau dihadiri 200 penonton, maka X tambah Y-nya sama dengan 200 dong, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi, Rp40.000, berarti 40.000 X ditambah 15.000 Y, itu sama dengan 5 juta rupiah. Berarti nolnya kita hilangkan 3 ya. Nah, kita bagi berapa? 5. Bagi 5 berarti 8X ditambah 3Y sama dengan 1000 gitu ya. Jadi kita punya dua persamaan teman-teman. 8X tambah 3Y sama dengan 1000. Nah ini dia. Nah, tapi sebelumnya teman-teman kita akan buat dulu matriks persamaannya ya. Nah, tapi sebelum lihat buat matriks persamaannya kita harus lihat dulu. Di sini jawabannya 1000-nya di atas teman-teman ya. 1000-nya di atas semua. Berarti kita susun dulu 1000-nya biar di atas ya. 8X tambah 3Y sama dengan 1000, lalu X tambah Y sama dengan 200, gitu. Barulah kita bikin matriksnya adalah 8311 dikalikan XY sama dengan 1000 dan 200. Nah, ini diambil dari koefisien aja teman-teman. Koefisien X dan Y-nya, gitu. Nah, terus gimana untuk mencari X sama Y-nya? Berarti XY-nya caranya adalah si 8311-nya ini pindah ke sini teman-teman. Jadinya adalah 8311 inverse dikalikan dengan 1200. Nah, disinilah maksud dan tujuan soalnya teman-teman ya. Jadi di sini kalian semua disuruh nyari inverse-nya gitu. Ya. Tahu cari inverse ya? Ini kalau misalnya ada A, ini A, B, C, D, maka A inverse-nya adalah 1 per AD min BC dikalikan dengan D A min B min C. Gitu dia. Berarti kalau kita ikuti rumus ini, jadi 1 per 8 dikurang 3 dikalikan dengan D, berarti ini tuker ya. 1 sini 8, ini min 3, ini min 1. Kalikan 1200. Jadi 1/5 dikalikan 1 min 3 min 1 8 kali 1200. Gitu dia ya. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Gitu dia. Oke, sekarang kita masuk ke limit ya, limit teman-teman. Nah, mengerjakan limit ini saya sarankan menggunakan turunan saja atau L'Hopital ya. Dengan L'Hopital. Nah, kalau L'Hopital ini gimana sih kalau ada akar gitu ya? Kalau ada akar, nih ini saya ajarkan turunan akar dulu. Turunan akar ya. Jadi gini, kalau ada akar teman-teman terus diturunin. Misalkan gini. Saya punya fx sama dengan akar y gitu ya. Nah, ini caranya adalah pertama turunkan dulu yang ada di dalamnya ini. Ya aksen per 2 akar y. Oke, kita ambil contoh misalkan. Misalkan saya punya fx sama dengan akar x kuadrat tambah 3 gitu ya, tambah 3x. Nah, maka turunannya pertama turunin dulu fungsi yang ada di dalamnya ini, x kuadrat plus 3, x jadi 2x tambah 3 per 2 akar y-nya, tulis lagi nih, x kuadrat tambah 3x gitu. Ya. Nah, sekarang ini kita terapkan nih rumus yang ada di sini. Jadi yang atas kita turunin, bawah juga kita turunin. Yo, limit x menuju 3 jadinya adalah 2 gitu ya. Dikurang, nah ini kita turunin nih. X kuadrat tambah 10x min 3 berarti jadi 2x tambah 10 per 2 akar, tulis lagi x kuadrat
tambah 10x min 3. Dibagi dengan, ini bawahnya, kita turunin lagi. Berarti kan x plus 1 ya. Turunannya adalah 1 per 2 akar, tulis lagi x plus 1. Dikurang 2 diturunin habis gitu ya, jadi 0. Karena nggak ada x-nya gitu. Nah, terus habis ini diapain? Langsung dimasukin aja angka 3-nya. Mungkin terlihat agak beribet teman-teman ya, tapi ini caranya paling mudah ya sebenarnya. Limit x menuju 3, di sini 2 dikurang, masukin 3-nya ke sini ya. Oh, ini nggak usah dipakai limit lagi. 2 dikurang, berapa nih? 16 ya, 16 per 2 kali, ini masukin sini, 3, 9 tambah 10, 9, 30 kurang 3, 39 ya, kurang 3 berarti 36, berarti 6 ya, akar 36 per 1 per 2 akar berapa nih, 3 tambah 1 4, berarti 2 kali 2 gitu. Berarti 2 dikurang dengan, ini 16-nya coret, dapat 8, 16-nya coret, 8-nya coret, 4, sini 3 ya. 4 per 3 dibagi dengan 1 per 4. Supaya per 3 sama per 4-nya hilang, atas kali 12, bawah kali 12. Jadinya 24 dikurang 16 per 3. Gitu. Jadinya adalah 8 per 3. Ya, 8 per 3 itu berarti 2 per 3. Gitu teman-teman. Oke, jadi itu caranya kalau ada limit ya. Bisa kita gunakan L'Hopital dengan cara menurunkan. Untuk menurunkan akar, kita gunakan cara seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, turunan pertama dari ini ya, ini gampang banget jadinya. Kalau kita udah tahu tadi ya, cara menurunkan akar. Berarti turunannya gimana? Turunin dulu fungsi dalamnya nih, ya. Jadi 4x dibagi dengan 2 akar 2x kuadrat tambah 8. Ini coret, 2 jadinya adalah 2x per akar 2x kuadrat tambah 8. Gitu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita masuk soal berikutnya, masih tentang turunan ya. Lintasan sebuah partikel bergerak. Oke. Nah, pertama, oke kita baca sama-sama soalnya. Lintasan sebuah partikel bergerak dengan persamaan fx sama dengan akar x plus 1. Persamaan garis singgung pada titik yang berabsis 3 ya. Oke. Kalau kita mencari persamaan garis singgung, teman-teman, kita akan gunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dengan X1, Y1 itu adalah titik singgung, ya. Titik singgung, M itu adalah gradien. Ya. Nah, untuk mencari Y1, caranya adalah masukkan absis ke Fx gitu. Berarti gampang banget nih. 3-nya masukin aja ke sini, gitu kan? Berarti Y1 sama dengan akar 3 tambah 1. Berarti sama dengan akar 4 sama dengan 2. Kemudian Y2-nya kalau bukan Y2, M ya, M. M itu adalah masukkan absis ke F aksen. Nah, berarti turunannya harus Fx-nya harus kita turunkan dulu, ya. Berarti F aksen X-nya dengan cara yang tadi turunan akar ya. Kita turunin dulu fungsi yang dalamnya. Jadi 1 per 2 akar X plus 1. Gitu. Baru dari sini kita masukin angka berapa absisnya? 3 ya. Angka 3. Berarti M-nya itu adalah 1 per 2 akar 3 tambah 1. Berarti sama dengan 1 per 4. Gitu ya. Nah, kita dapat Y1-nya, kita dapat absisnya, kita udah dapat M-nya. Oke, berarti langsung kita masukkan ke rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya mana? 2. M-nya mana? 1/4. X dikurang, X1-nya yang mana? 3 ini. Ya. 3. Ini semuanya kita kalikan dengan 4. Berarti jadi 4Y min 8 sama dengan X min 3. Oh, nggak usah ya, nggak usah dikali 4. Biarkan aja 1/4 dia. Berarti Y sama dengan
1/4 X min 3/4 ditambah 2. Oke, maka jadi Y sama dengan 1/4 X berapa nih? Tambah 5/4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 22. Robert mendapatkan hadiah sebidang tanah berbentuk persegi panjang dan berhak memagarnya dengan panjang pagar 100 meter. Jika pada suatu sisi tanah terdapat sungai sehingga tidak perlu dipagar, maka manakah pernyataan berikut yang benar agar luas tanahnya maksimal? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi ceritanya ini ada sungai gitu ya. Si Robert ini mau memagari dengan menggunakan pagar gitu. Ya. Nah, berarti di sini X, di sini X, di sini Y. Dengan catatan panjang pagarnya ini adalah 100 ya, berarti 2X tambah Y sama dengan 100. Ya. Kemudian yang ditanya adalah luas maksimum. Nah, ini adalah salah satu aplikasi turunan, teman-teman. Luas maksimum ya. Maksimumnya berapa? Kita tahu luasnya itu adalah X kali Y. Jadi langkah pertama adalah kita akan membentuk fungsi si luas ini dalam satu variabel. Caranya gimana? Di sini kita punya nih persamaan kan? Ini kita modifikasi. Jadi Y sama dengan 100 min 2X. Ini substitusi sini. Berarti L sama dengan X dikali 100 min 2X. Sehingga nanti kita akan dapat 100X min 2X kuadrat. Nah, supaya L-nya maksimum, maka turunan dari luasnya itu harus sama dengan 0. Berarti turunan dari luasnya adalah 100 min 4X. Ini sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan 100, maka X-nya sama dengan 25. Kalau kita masukkan ke sini, ya, dapat Y-nya sama dengan 50. Oh, berarti Y-nya adalah 50, X-nya adalah 25 gitu. Terus berapa luasnya? Luas maksimumnya itu, luas yang dikatakan maksimum itu adalah 25 dikali 50, yaitu adalah 1250. Maka mana jawaban yang cocok? Berarti yang pertama ini cocok, ketiga cocok, dan yang keempat cocok. Ya, maka jawabannya adalah 134. Gitu dia teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal integral teman-teman ya. Nah, sebenarnya ini ada dua cara. Caranya bisa kita integralkan, bisa kita turunkan optionnya. Ya, optionnya kita turunkan. Oke, kita turunkan opsinya. Nah, kita coba cara yang kedua dulu ya, kita turunkan optionnya. Oke, kita lihat di sini depannya, ini berarti nanti kalau diturunkan jadi 16 ya, 16X pangkat 3. Nah, ini kan jadi 16X pangkat 3, sedangkan di sini 12X pangkat 3. Berarti ini salah ya. Ini salah, ini juga salah, ini juga salah gitu. Nah, kemudian berarti jawabannya tinggal C sama B ya. Ini 3X pangkat 4, kemudian ini, nah ini beda nih. Coba kita turunkan ya. Ini 6X kuadrat, ini 9X kuadrat kalau turun ya. Kan tinggal kalikan pangkat dengan angkanya. Sedangkan di sini yang diminta adalah 6X kuadrat. Oh, berarti yang D dia salah. Jawabannya adalah yang C gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana kalau bukan uji option? Caranya kita integralkan ya. Nah, fx ini kita integralkan. Fx ini kita integralkan, jadinya adalah fx sama dengan ini integral nih. Jadinya adalah berapa nih? 12x pangkat 4 per 4 gitu ya. Kan pangkatnya tambah 1 terus taruh bawah ya. Min 6x pangkat 3 per 3 ditambah 10x pangkat 2 per 2 ditambah 8x ditambah C gitu. Kita selesaikan di sini 3x pangkat 4 min 2x kuadrat tambah 5x pangkat 3 ini tambah 8x tambah C. Nah, untuk x sama dengan 1 nilainya 8. Oh, berarti ini akan menjadi 8 kalau kita masukin x-nya 1. Nah, gini teman-teman. Untuk apa sih ini? Untuk nyari nilai C-nya. Gitu ya. 8 kali 1 tambah C. Berarti 8 sama dengan 3 dikurang 2 tambah 5 tambah 8 tambah C. Coret 8-nya berarti C-nya adalah 6 ya. Gitu. Oh, berarti kesimpulannya fx-nya itu adalah
3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat tambah 8x min 6. Gitu. Ya. Nah, ini juga sama nih hasilnya teman-teman ya. Apa caranya? Caranya gitu. Berarti ini kan ditanya diketahui gradien nih. Nah, gradien itu kan tadi udah kita bahas bahwa gradien itu adalah f aksen atau turunan pertama. Berarti untuk mencari fx ini kita integralin gitu ya. Maka di sini kita boleh tulis f aksen x-nya itu sama dengan 1/3 dikali 5 plus x pangkat min 2/3. Jadi bentuk akarnya ubah jadi pangkat dulu ya. Nah, sekarang ada caranya mengintegralkan seperti ini teman-teman. Kalau ada integral gitu ya, ax plus b pangkat m dx, maka itu hasilnya adalah ax plus b pangkat m plus 1 per m plus 1 seperti biasa gitu ya. Tapi dikalikan dengan a. Di mana a ini adalah koefisien dari x-nya. Oke, ini bisa disimpan dulu ya. Terus kita lanjutkan ya. Berarti integral dari ini, karena kita mau cari fx, berarti ini harus diintegralin. 1/3-nya tetap dikali 5 plus x pangkat. Ini tambah 1. Ya, jadi 1/3 per 1/3 dikali a. A-nya itu koefisien x nih, berarti 1 gitu kan. Nah, ini coret. Tapi ditambah dengan c gitu. Ini adalah fx-nya. Oke, terus gimana cara nyari c-nya? Di sini ada nih 3,4. Oh, berarti nilainya itu akan menjadi 4 kalau kita masukin x-nya 3 gitu. Berarti 4 sama dengan 5 tambah 3 pangkat 1/3 tambah c. Berarti 4 sama dengan 2 tambah c, maka c-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, di kesimpulannya c-nya sama dengan 2. Berarti kesimpulannya fx-nya adalah x plus 5 pangkat 1/3 tambah 2. Jawabannya adalah yang B. Gitu dia teman-teman. Oke teman-teman, itu dia mungkin pembahasan singkat beberapa soal yang mungkin agak sulit ya di matematika wajib. Nah, kalau misalnya ada yang mau request dibahas nomor berapa, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, semoga sukses ujian sekolahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.